Hai Mams, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Umi Lina. Nah, pagi ini Umi baru pulang dari pasar. Jadi Umi tuh belanja di pasar yang dekat rumah. Ada pasar Sekip namanya ya. Nah, ini Umi belanja untuk persiapan. Bukan persiapan sih, lebih ke untuk stok 1 minggu ya Mam. Nah, ini Umi beli pisang. Umi beli pisang ini 3 kilo. 1 kilonya 5.000, jadi 3 kilonya 15.000. Oh iya, Umi tadi bawa duit 200.000. Nah, itu sisanya banyak banget 70.000. Jadi belanjaannya itu sekitar 130.000 kurang lebih ya Mam ya. Nah, ini lanjut kita bongkar tahu. Ini tahunya Umi beli 10 pieces. Jadi satu pieces itu harganya 500. Jadi ini 5.000. 5.000 dapatnya 10. Lumayan banyak ya. Tahunya ini enak, enggak asem, terus enggak kenyal juga. Jadi tahunya tuh yang kayak enggak pakai obat-obatan gitu ya. Nah, kemudian ini Umi beli ikan. Ini ada ikan selar. Ikan selarnya ini Umi beli setengah kilo kalau nggak salah tadi. Setengah kilo, harga per kilonya kan 28.000. Nah, karena Umi mau minta bersihin, sisa satu itu ketinggalan ya. Karena Umi mau minta beli nah kelibet kan, karena Umi mau minta bersihin, jadi harganya setengah kilonya 15.000, nambah 1.000 buat upah ngebersihinnya. Lumayan nggak apa-apa ya Mam ya, 1.000 daripada ngebersihin sendiri. Nah, ini ubi selo kalau di sini nyebutnya ya, atau ubi selo lah gitu. Ubi selonya 1 kilo harganya 7.000. Kemudian ini Umi beli mie ini Umi pakai untuk mie tumis nanti ya, sama ada micin sasa. Umi beli mie itu harganya 12.000. Kemudian ini beli tempenya ada 4 pieces. Satu piecesnya harganya 5.000. Jadi 4 piecesnya bukan 5.000, 4.000. 4 piecesnya 16.000. Kemudian ini ada cabai belinya seperempatnya 6.000. Kemudian ini ada bawang merah sama bawang putih. Bawang merah sama bawang putih dicampur setengah kilo. Harganya berapa tadi ya? 15.000 kalau nggak salah setengah kilonya, karena per kilonya 30. Dan ada cabai merah. Cabai merahnya ini Umi beli seperempat aja, seperempat harganya 7.000. Kemudian ada sayur-sayuran. Sebentar kita geserin dulu ya biar muat tempatnya, karena tempatnya lumayan kecil, tapi nggak apa-apa, disyukurin aja yang ada aja ya Mam ya. Nah, kemudian ini ada sayur campur-campur. Ini ada sayur gambas, ini patah ya karena dia kepanjangan. Jadi ini total sayur satu bungkus asoy ini sekitar 20.000. Jadi campur-campur. Ini ada daun bawangnya sedikit. Kemudian ada apa tuh di dalamnya itu, kayak binatang, bukan, kayak ada pacet. Bukan pacet ternyata. Nah, ini ada sawi pahit. Kemudian ada sawi manis atau sawi putih. Lalu ada tomat. Kemudian ada wortel 1 buah. Kemudian ada terong 1 buah, jagung 1 buah, labu siam 1 buah. Jadi semuanya itu 1 buah. Bisa kita bikin sayur asem, terus sayur sop-sopan, kemudian tumis-tumisan. Jadi kumpulan sayur-sayur ini totalnya 20.000. Worth it nggak sih? Ya worth it lah ya. Jadi ini keseluruhan belanja kita. Kemudian ini ada buat penikmat makan, ada ikan asin. Nah, ini Umi beli ikan asin ini, ikan asin pedos sama ikan asin bulu ayam. Totalnya 10.000 kalau nggak salah. Nah, ini ada ikan asin bulu ayam sama ikan asin pedo. Jadi nanti kita buat 2 periode. Bukan 2 periode, 2 kali masak ya Mam ya. Ini lumayan lah, ikan asin pedonya setengah on sama ikan asin bulu ayamnya 1 on. Total 10.000. Ya udah, ini aja belanjaan kita hari ini, nggak terlalu banyak. Lumayan buat stok 1 minggu insya Allah ya. Menunya ini aja. Nah, inilah menu kita, inilah belanjaan kita hari ini, totalnya 130.000. Lumayan hemat lah ya. Karena memang harus berhemat ya.
Nah setelah kita bongkar belanjaan, kita akan lanjut masak. Ini Umi mau masak nasi. Nasinya cuma dua canting canting susu ya, 2 kaleng susu. Jadi sekitar setengah kilo, masaknya setengah kilo aja. Ini masak nasinya di kompor, nggak pakai magic. Kenapa nggak pakai magic? Karena nggak punya magic, say. Jadi masaknya di kompor aja, pakai hotpot, pakai panci kecil. Terus ini masaknya pakai api besar. Kemudian jika dia udah mendidih, kecilkan apinya, ya udah matang nanti nasinya. Mudah sekali masak nasi pakai kompor. Selain hemat listrik, hemat token ya, juga rasa nasinya juga nggak rasa nasinya tuh enak, nggak yang gimana gitu ya. Rasa nasinya itu enak. Nah ini kita akan bikin sayur asem. Jadi dari sayur tadi kita ambil sedikit aja labunya, kita bikin sayur asem. Kemudian rencananya tempenya akan kita bikin tempe mendoan. Kemudian ada ikan asin goreng sama ikan dan sambal terasi. Itu aja sih menu kita, nggak terlalu banyak. Iya, sambil masak enaknya kita cerita apa nih? Umi punya cerita nih ya, cerita tentang pelakor. Ya udah kita masaknya sambil cerita aja ya Mams ya. Jadi ceritanya gini, ini cerita dari salah satu, nggak bisa dibilang teman sih ya, karena cuma kenal aja. Nah jadi ceritanya tuh dia ini kerja di salah satu perusahaan lah ya, si cewek ini ya, perusahaan yang lumayan ternama. Terus dia itu punya bukan punya sih, punya lah ya, punya body yang oke, terus wajah yang cantik, terus juga dia gak terlalu muda sih ya, umurnya sekitar 30-an lah kayak gitu, belum menikah. Nah jadi ini kita nyeritain si cowoknya juga ya. Nah si cowoknya ini dia kerja di salah satu kantor juga, salah satu perusahaan besar. Nah kantornya ini nggak jauh dari si cewek tadi. Nah kebetulan si cowok ini nih dia udah lumayan berumur lah ya, umurnya sekitar 55 kalau nggak salah. Posisinya juga udah bagus sih di kantor itu. Nah kemudian si cowok ini udah punya anak dan udah punya cucu. Jadi ya umur 55 lah ya, berumur dan punya cucu, tapi masih aktif kerja. Nah jadi ceritanya, oh ya si cowok ini nggak usah dibilang cowok lah ya, udah bapak-bapak banget, kakek-kakek malah. Jadi udah punya istri dan punya anak, punya cucu juga. Nah gak sengaja mereka ini ketemu, terus mereka ini menjalin suatu hubungan. Nah jadi karena yang cewek tadi masih muda, dia tuh kayak mikir lumayan lah ya bapak-bapak ini buat dijadiin sandaran hidup. Padahal sih si cewek ini secara material mampu ya, karena dia kan bekerja, terus dia juga secara ekonomi juga lumayan, tapi dia masih bersandar untuk mencari sandaran gitu, masih bersandar untuk mencari sandaran. Ketemulah sama si bapak-bapak C ini. Nah anggaplah C ya sebutan ininya. Nah si C ini kayak puber kedua gitu. Nah jadi pas dia ketemunya itu nggak sengaja di lift, pas mereka mau ke lantai atas kan, nggak sengaja ketemu di lift. Terus satu lift saling lihat-lihatan karena puber tadi. Jadi si C ini merasa dirinya itu kayak masih muda ya. Jadi begitu lihat si cewek ini, dia kayak merasa muda kembali kayak gitu. Nah udah batuk kan. Setelah satu lift itu keluar, ternyata mereka menuju ruang yang sama, karena nggak sengaja mereka itu ada jadwal yang sama di satu ruangan itu. Jadi ceritanya mau meeting kayak gitu ya, meeting antar perusahaan, mau kayak ngejalin kerja sama kayak gitu, mau tanda tangan MOU lah anggaplah ya. Nah ternyata mereka berada dalam satu ruangan, dan singkat cerita akhirnya mereka kenalan, terus tukeran nomor WhatsApp, lalu ya lumayan dekat lah ya, lumayan dekat, dan akhirnya sampai dekat, dekat dalam tanda kutip ya.
Jadi karena setiap hari ketemu, karena kantornya itu lumayan dekat, terus ada kerjasama juga, kerjasama perusahaan, jadi secara nggak langsung mereka itu selalu bersama-sama dalam range waktu yang lumayan lama. Jadi misalnya kayak kalau jam kantor itu kan jam 8 sampai jam 5. Nah, mereka itu ketemunya sekitar 4 jam. Lumayan lama lah ya. Tapi itu ketemu dalam urusan bisnis, urusan kerja, bukan urusan pribadi. Tapi benih-benih cinta itu udah kayak muncul kayak gitu ya. Karena seringnya ketemu, terus ada chatting juga, terus sering makan siang bareng, dan akhirnya mereka itu menjalin suatu hubungan. Nah, singkat cerita, si cewek ini kan single. Nah, si C ini dia kan udah punya pasangan. Jadi nggak sengaja pada saat hari Jumat, atau nggak salah ya, anggaplah hari Jumat. Jadi si C ini mau rutinitas siang hari di sholat Jumat gitu ya. Nah, istrinya, karena istri si C ini nggak terlalu tua, umurnya sekitar 45 lah ya, beda 10 tahun sama si C ini. Tapi penampilannya nggak semodis cewek tadi, cewek yang anggaplah si ceweknya si A ya, nggak semodis si A tadi. Nah, jadi pas istrinya si C ini dateng, mereka bukan mereka ya, jadi kebetulan si A ini lagi ada di ruangan si C. Sebenarnya mereka itu bukan sedang ngapa-ngapain, mereka cuma kayak ngobrol biasa di ruangan itu. Kemudian istrinya si C ini datang sengaja bawa bekal makan siang kayak gitu ya, kayak surprise gitu. Jadi dia bawain makanan. Tadinya sih nggak curiga, karena ya biasa lah ya, kalau ada cewek di dalam ruangan kerja itu kan hal yang biasa, bukan hal yang gimana-gimana. Nah, jadi pas istrinya si C ini masuk, si A ini uh, lumayan kayak salah tingkah kayak gitu, karena si A ini baru pertama kali lihat istrinya si C. Ternyata istri C ya enggak yang stylish, enggak modis, enggak, biasa aja, kayak ibu rumah tangga biasa, enggak yang modis itu enggak. Jadi diliatinnya lah oleh si A ini, diliatin dari atas sampai ke bawah. Si istrinya si C ini kan risih tuh, diliatin. Jadi dia nanya, "Mbak, kenapa ngeliatin kayak gitu?" Dia bilang kayak gitu. Jadi karena si A ini ditanya kayak gitu, jadi dia ngerasa nggak enak kan ya. Nah, pas dia ngerasa nggak enak itu, dianya bilangnya itu bukan bilang, dia ngejawabnya itu kayak gelagapan kayak gitu. Enggak apa-apa kok Bu, enggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Padahal dianya sih nervous, kayak nervous gelagapan itu. Nah, karena si C ini ngerasa punya hubungan spesial, jadi dia juga agak kikuk gitu ya. Tapi mereka itu pandai untuk mengambil situasi, mengambil suasana, merubah suasana menjadi kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Terus ditaruhlah makanan bekal ya buat si C tadi, sambil bilang, "Ini Mas, ini bakal makan siangnya nanti dimakan ya," kata. "Oh iya," jawabnya kayak gitu. Terus "Kamu mau aku anterin?" gitu, kata si C tadi bilang ke istrinya. "Oh nggak usah, aku tadi diantar sama supir," katanya gitu. "Serius nggak mau dianterin?" "Ya nggak apa-apa, kan kamu juga mau sholat Jumat," kata si istrinya tadi. "Oh iya ya, hari ini kan hari Jumat, mau sholat Jumat." "Ya udah kalau kayak gitu," kata si istrinya tadi. "Ya udah kalau kayak gitu aku mau pulang dulu ya," katanya. Pulanglah si istrinya tadi. Terus tinggallah mereka berdua. Mereka ini ngobrol. Terus si Anes bilang, "Itu istri kamu?" "Iya, itu istri aku." "Oh, masih muda juga ya," katanya. "Iyalah, lumayan selisihnya 10 tahun kayak gitu." Nah, udah pas karena mereka ini mau janjian makan siang kan ya. Jadi bekalnya tadi bekalnya tadi dikasih ke sekretaris. Dipanggillah sekretaris tadi, "Sini, datanglah gitu ya, sini dulu ke kantor, ke ruangan," katanya, kata Pak C tadi. Datanglah si sekretaris tadi. "Kamu udah makan?" Kata. "Belum Pak." Kata. "Ya
Ya udah, kebetulan kalau kamu belum, ini ada bekal makan siang, kamu makan katanya. Kalau misalnya ini ini kan lumayan banyak, kalau misalnya kamu mau berbagi nggak apa-apa, ajak siapa rekan kamu kayak gitu, karena ini lumayan banyak bekalnya katanya kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya bekal makan siang yang dibawain istrinya tadi dikasihin ke sekretarisnya. Gak enak ya rasanya kayak gitu. Akhirnya pas udah jam 12 lebih, si C ini pergi sholat Jumat, kemudian perginya itu bareng sama si A tadi. Nah pas mereka mau sholat Jumat, ini si A ini diajak kan ya sama Pak C ini, katanya kamu ikut aja ya, katanya kayak gitu. Loh kok ikut Pak, Bapak kan mau sholat Jumat, dia bilang. Nggak apa-apa, kamu tunggu di mobil biar nanti kita waktu makan siang nggak nggak janjian lagi, jadi langsung aja setelah aku sholat Jumat nanti kita langsung makan siang, kayak gitu kata Pak C. Jadi karena si A tadi responnya bagus, jadi dengan sigap dia bilang ya udah Pak, nggak apa-apa. Jadi akhirnya mereka kembali ke gedung masing-masing, ke kantor masing-masing. Pas udah jam 12 lebih lah ya, mereka ketemuan di parkiran, lalu mereka pergi. Nah setelah sholat Jumat, si A tadi kan nunggu di mobil. Nah setelah sholat Jumat, mereka itu beneran keluar makan siang, buat makan siang bareng, cuma berdua aja. Nah nggak sengaja nih ya, karena mereka itu mungkin nggak tahu ya kalau resto yang mereka pilih itu ternyata ada istrinya si C tadi. Nah jadi pas mereka mau ke sana gitu ya, mau masuk, nggak sengaja karena si istri Pak C tadi tuh nggak langsung pulang kantor, ternyata dia mampir dulu ke resto buat ketemu sama teman-temannya. Jadi nggak sengaja ada di ruangan yang sama kayak gitu ya, ada di resto yang sama. Masuklah si C sama si A tadi kan. Terus pas masuk langsung ke table tanpa booking ya tablenya, jadi langsung ke table, terus langsung pesan menu. Nah ini kejadian yang serunya kayak gini. Istrinya si C ini kan sedang makan tuh ya sama teman-temannya, ketawa-ketawa gitu, happy lah ya, karena kayak gak terjadi apa-apa, karena memang selama ini istrinya C itu happy orangnya, gak tahu kan kalau suaminya sedang main gila sama cewek lain. Nah jadi pas lagi asik tuh ya makan, tiba-tiba temannya bilang, bentar, coba kamu lihat deh ke arah jarum jam 12. Emang ada apa, jawabnya kayak gitu kan. Coba kamu lihat dulu. Terus penasaran kan ya istrinya, pas dia noleh, wow, dia langsung kaget banget. Dia lihat dia lihat suaminya sama si cewek yang ada di ruangan pas dia nganter makanan tadi. Nah kaget dong ya. Jadi karena si istri Pak C ini enggak yang suka ngelabrak, maksudnya bukan yang tiba-tiba emosi gitu ya, enggak. Jadi dia langsung noleh, terus dia kaget, dia tahan emosinya, dia pantau dari jauh, dia awasin dari jauh tuh ya kelakuan suaminya tadi. Terus teman-temannya tiba-tiba tadi yang suasana yang happy, ketawa-tawa, tiba-tiba diem semua. Terus mereka sama-sama mengamati istrinya, mengamati Pak C tadi. Jadi pas temannya bilang, enggak, kamu labrak aja. Enggak lah, jangan, kata. Bukan sekarang waktunya, kata. Nanti kalau udah ini kita atur strategi, dia bilang kayak gitu. Wis hebat kan ya istri Pak C ini, dia nggak marah sama sekali. Nah jadi setelah diperhatiin dari jauh, udah selesai tuh ya makan siang, udah ini mereka udah mau masuk jam kantor lagi, terus pergilah mereka berdua keluar dari resto. Jadi diam-diam si istrinya Pak C ini ngikutin pakai mobil temennya. Jadi dibuntutin ya, diikutin tuh sampai ke kantor, diawasin. Ya mikirnya tuh
kan mungkin cuma makan siang biasa, kan bukan yang gimana-gimana, masih positive thinking istrinya tadi. Udah diikutin pulang ke kantor apa enggak, mereka berdua ini jadi diikutin. Akhirnya sampai ke kantor, ternyata si C sama si A ini bener-bener balik ke kantor, nggak kemana-mana. Terus kata temannya tadi, jadi gimana ini lanjutannya, katanya. Udah kita pulang, nanti di jam pulang kantor kita intai lagi, dia bilang kayak gitu kan. Oke, baiklah, kata teman istri Pak C tadi. Akhirnya mereka pulang karena Pak C sama si A tadi udah balik ke kantor dan melaksanakan tugas kantor masing-masing ya. Nah setelah jam kantor, biasanya kan Pak C itu pulangnya sekitar jam 6, jam 7 kayak gitu ya. Memang karena posisinya bagus, kerjaan juga banyak ya di situ. Nah pas jam setengah 7, si istri Pak C ini udah standby dari jauh, dari depan kantornya sama temennya tadi. Ngamatin pulang sama siapa suaminya kayak gitu ya. Dan ternyata pas keluar dari parkiran, keluar tuh mobilnya Pak C tadi, diikutin sama si istrinya tadi kan dari jauh, karena kaca mobilnya itu lumayan gelap, jadi kan nggak kelihatan ya siapa di dalam mobil, apakah Pak C sendirian atau sama si A kan nggak tahu. Jadi diikutin pelan-pelan dari belakang, jangan sampai ketahuan gitu. Dan ternyata si Pak C ini nggak langsung pulang ke rumah, dia mampir ke salah satu motel. Jadi salah satu motel short time gitu ya. Terus dia masukin tuh mobilnya ke hotel itu. Oh berarti ini ya nggak langsung pulang ke rumah, kata istrinya. Yaudah kita ikutin, kata. Diikutin lah sampai ke motel itu. Nah si Pak C ini karena motelnya itu mobilnya langsung masuk ke garasi, jadi kan nggak tahu tuh siapa yang turun, Pak C sendirian atau sama si A kayak gitu ya. Akhirnya karena udah masuk garasi mobil itu dan kehilangan jejak lah ya istrinya Pak C. Kemudian istrinya Pak C itu turun, dia ke resepsionis, lalu dia minta untuk ngelabrak kayak gitu ya, ngelabrak suaminya. Karena dia maksa, akhirnya diizinin sama si resepsionis untuk menuju kamar yang udah di booking sama Pak C tadi. Terus diketuk lah ya, ketuk. Terus pas dia ngetuk itu yang lubang buat ngintip itu ditutup. Dia ajak rumboynya itu diajaknya buat ngetuk pintu sambil si rumboynya ini bilang service room gitu ya, room service gitu. Karena nggak ada yang curiga, Pak C mikir kan yang ngetuk benar-benar room service gitu ya. Akhirnya dibuka lah sama Pak C. Pas dia dibuka, dia kaget lihat istrinya. Terus si istri tadi langsung masuk, dilihatnya ada tuh si A tadi. Terus ya udah, jadi langsung dilabrak kayak gitu. Akhirnya ketahuan. Emang mereka belum ngapa-ngapain sih ya. Jadi si istrinya nih bilang katanya ke Pak C, katanya, ini kamu mau aku panjangin atau mau enggak, katanya kayak gitu kan. Jadi kata Pak C ini, ya udahlah, katanya kita udah sama-sama dewasa, katanya kita selesaiin ini baik-baik, katanya. Karena istrinya Pak C ini lumayan terhormat ya dari perilakunya. Terus akhirnya dia tadi pulang tanpa ribut-ribut. Dia itu cuma sebenarnya ingin membuktikan aja apakah benar Pak C itu selingkuh atau enggak kayak gitu. Dia sama sekali enggak ribut-ribut pas ngelabrak itu, enggak ribut-ribut sama sekali, enggak. Jadi akhirnya istrinya Pak C pulang, terus dibiarin tuh suaminya sama si A tadi. Entah mereka lanjut apa enggak, akhirnya pulang lah istrinya Pak C tadi. Kayak gitu. Nah untuk kelanjutannya kita lanjut ke part 2 atau enggak nih, karena yang aku tahu ceritanya cuma sampai situ sih, kelanjutannya aku enggak tahu. Apakah Pak C sama si A ini akhirnya udahan, maksudnya udahan karena udah ketahuan gitu ya, udahan kemudian
ubah gitu ya atau lanjut. Nah itu aku kurang tahu karena aku dapat ceritanya cuma sampai istrinya pulang udah si A sama si C tadi apakah mereka lanjut Indohoy atau enggak nggak tahu, apakah mereka juga pulang nggak tahu. Jadi aku tuh dapat ceritanya cuma sampai situ aja. Jadi menurut teman-teman gimana? Jarang-jarang sih ya ada orang yang ngelabrak tanpa emosi gitu ya, nggak banyak orang-orang yang seperti itu. Rata-rata kan orang tuh ngelabraknya pakai emosi gitu ya. Ya tapi sifat orang kan beda-beda. Terus kualitas orang kan juga beda-beda. Jadi itulah cerita singkat. Cerita singkat sambil masak. Salah satu nggak bisa dibilang temen sih ya, aku juga diceritain temen ya, entah itu temennya temen aku atau gimana, pokoknya aku tuh diceritain. Ceritanya cuma sampai segitu dan masakan kita udah hampir selesai. Sambil cerita sebenarnya banyak sekali cerita-cerita tentang yang kayak gitu ya, cerita tentang pelakor, terus cerita tentang yang pebinor. Oh pebinor bukan pelakor aja, pebinor pun iya. Terus belum lagi cerita horor. Nanti aku lanjut di part selanjutnya ya. Ada apa sih namanya, ada uploadan video aku juga nanti. Aku juga akan cerita tentang cerita-cerita yang lebih seru ya pastinya ya, cerita-cerita yang gak jauh dari tentang hubungan terlarang. Ya udah itu aja, kita sambilan masak aku juga udah selesai belum ya, ini belum selesai, masih mau bikin sambal. Jadi menu kita hari ini lumayan enak sih ya, kembali ke selera asal, sayur asem sama ikan asin, kemudian ada tempe, ada ikan goreng, aduh ada sambal terasi pula, nikmat sekali. Ngomong-ngomong hari ini pada masak apa mams? Masak itu enaknya ini ya, apa yang praktis-praktis, nggak terlalu lama di dapur, banyakin waktu bersama teman buat ngegibah. Janganlah ya. Nggak baik. Banyakin waktu buat ini, buat apa, membaca, buat nambah ilmu. Jangan ini ngerumpi dan ngegibah, jangan. Banyakin dosa itu mah. Banyakin di rumah deh pokoknya, kalau kayak ibu rumah tangga kayak aku kan banyakin di rumah, ngerjain aktivitas bersih-bersih rumah, masak, terus scroll TikTok, scroll YouTube, itulah kegiatannya, nggak ada kegiatan lain. Masak hampir selesai, ini dicicip ya tempenya, tuh tempenya enak banget, garing, kriuk, terus rasanya juga gurih, enak banget ini pokoknya. Bikin lapar. Jika teman-teman mau ceritanya dibacain gitu ya, teman-teman bisa DM aku di Instagram Umilina, atau bisa komen, nanti aku kirim alamat email aku. Nah teman-teman bisa kirim cerita teman-teman di email ya, di email aku, nanti aku masukin emailnya. Nah nanti cerita-cerita yang menarik akan aku ceritain di video-video aku, kayak gitu. Cari ceritanya yang seru ya teman-teman. Boleh ketik di kolom komentar mau diceritain apa atau mau berbagi cerita apa. Boleh, aku terima cerita-cerita kalian ya. Nanti aku ceritain kembali di video-video aku pastinya, dengan nama yang disamakan juga boleh. Aduh. Nah ini kita mau masak sayur asem. Sayur asemnya isinya cuma jagung sama labu siam, kemudian ada apa sih namanya, kubis. Nah ini sambal terasi kita diungkep biar enak ya. Selain rasanya yang gurih, kemudian cabenya juga enggak terlalu yang pedas-pedas banget. Terus ini apa namanya tuh, awet. Biasanya kan kalau sambal ada tomatnya itu dia enggak tahan lama, sore dia udah kelihatan kayak basi kayak gitu. Tapi kalau dia diungkep kayak gini enggak akan basi. Nih enak banget, rasanya udah lapar. Lihat masakan kayak gini udah
apa sih, udah kriuk-kriuk perutnya. Enak banget.